Petir menyambar tepat di antara mereka. Dua wajah penuh intensitas terang benderang. Tanah berguncang, gerbang kuno bergetar mengikuti irama pertarungan. Sang Yi menghantamkan seluruh berat tubuhnya ke tanah. Ia menyiapkan serangan baru. Aku akan pastikan kau tidak akan melangkah satu langkah pun melewati gerbang ini. Kalau begitu yang kau inginkan, maka aku akan berdiri sampai akhir. Udara di lembah bergelombang akibat tabrakan dua aura raksasa. Jauh di atas dinding benteng, dua wanita dari klan Ponik mengamati dengan tenang. Sayap api mereka terlipat, panas yang mereka pancarkan terasa begitu kuat. Salah satu wanita Ponik berkata pelan, "Pertarungan sudah masuk pada tahap penentuan. Kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu." Di bawah, lembah bergemuruh sekali lagi. Fase lebih ganas dari pertarungan baru saja dimulai. Jauh di atas lembah yang hancur, balkon kristal api abadi melayang tanpa tumpuan di antara awan petir yang berputar. Struktur itu berdenyut periodik, cahaya merah keemasan memancar dan menghangatkan atmosfer. Udara tipis tapi berat, aroma abu Ponik manis sekaligus pahit tercium. Dari celah benteng di bawah, semburan api panas menghantam dasar balkon. Resonansi konstan langsung tercipta. Dua sosok wanita berdiri di tepi balkon tanpa pelindung. Jubah mereka berkibar ganas, jejak partikel cahaya berpijar sebelum hilang ditelan angin panas. Vika berdiri tegak dengan keagungan. Rambut merahnya menyala, mengalir hingga ke pinggang. Setiap helai bergerak seperti lidah api. Jubah merah keemasannya meletupkan nyala api kecil di pergelangan tangannya. Mata sumbernya terkunci pada naga emas di bawah. Di sampingnya, Julie bersandar santai tapi waspada. Jubah merah tuanya gelap, hampir hitam di bagian bawah. Motif bulu Ponik bercahaya setiap ledakan terjadi. Sepasang sayap api transparan muncul dan menghilang di punggungnya. Sayap itu bergetar dalam kompresi panas yang tinggi. Gelombang kejut di bawah menghantam balkon. Dengung panjang dari kristal api langsung terdengar. Vika tertawa jernih, suaranya menembus bising ledakan. Ia menunjuk ke arah naga emas, ujung jarinya memancarkan cahaya merah yang tajam. "Lihat itu, Julie. Naga emas itu, auranya terlalu murni, seperti kaisar naga yang bangkit lagi. Aku bertaruh 100 butir eksilir api abadi. Dia yang akan menang." Kau terlalu optimis, Vika. Sang Yi adalah naga dewasa yang sudah bertugas kurang lebih 300 tahun. Kebenciannya terhadap manusia itu seperti api yang tak pernah padam. Bukan karena tuduhannya karena mencuri. Aku bertaruh 200 butir. Naga hijau itu yang akan menang. Kau selalu pilih yang liar. Baiklah, kita lihat saja hasilnya. Kau itu yang terlalu tinggi menilai manusia itu. Tidak pernah ada manusia bisa melawan naga, sekalipun manusia itu memiliki sumber naga. Petir menyambar di antara kedua naga. Kondisi fisik Sang Yi terungkap. Dadanya mulai retak, asap korosif bocor. Namun, naga hijau itu semakin agresif. Julie kembali berkata sambil memperhatikan pertarungan. Kau lihat itu, Vika. Naga emas itu sama sekali tidak berkutik. Kau terlalu cepat ambil kesimpulan. Naga emas itu masih menahan diri. Di bawah, Sang Yi menghujamkan cakar mautnya. Naga emas terdorong mundur. Pari dalam tercipta di tanah. Jaka dan Bon bertahan di balik debu. Julie mengangkat tangannya dengan bosan. Kalau ini terus berlanjut, benteng akan retak sebelum gerbang terbuka. Naga ilahi pasti merasakan getarannya. Kita turun sekarang atau tunggu salah satu mati dulu? Ya, tunggu sedikit lagi. Aku ingin lihat seberapa murni darah emas itu mengalir. Kalau dia menang, mungkin dia memang yang ditunggu-tunggu. Julie mengangkat alisnya. Ia ikut memantau dengan pandangan objektif. Angin lembah membawa bau belerang naik ke balkon. Kristal abadi langsung bergetar. Vika mencengkeram tepi pagar kristal yang hangat. Seketika, ukiran naga pada gerbang benteng naga abadi berpendar emas redup. Denyutnya harmonis dengan detak jantung naga emas di lembah. Benteng naga abadi bukanlah sekedar struktur mati.
Itu adalah megastruktur biomekanis. Pondasinya menghujam ribuan meter di kerak bumi. Dindingnya tersusun dari sisik naga sebesar rumah kecil. Gradasi emas tua hingga hitam obsidian terlihat. Jalur emas energi mengalir sempurna di sela-sela sisik. Merah biru, api petir, hijau racun, dan putih es. Denyut jantung inti benteng memompa energi ke seluruh sektor. Angin hangat beraroma logam panas dan abu ponik keluar melalui selah dinding. Di koridor dalam, partikel udara membisikkan rekaman kesadaran leluhur penjaga yang telah tiada. Siapa yang bertarung ini? Apakah ada serangan dari para iblis? Di bawah fondasi terdalam, portal gelap membentuk lubang hitam berputar melawan arah jarum jam. Ia mengisolasi dunia nyata dari dimensi bawah yang kacau. Saat tekanan meningkat, jeritan frekuensi tinggi merobek sunyi. Sistem pertahanan otomatis mengunci lorong dengan segel energi. Di puncak tertinggi, klan Ponik berjaga di menara api dikelilingi lawat cair. Vika dan Julie tidak sendirian. Para Ponik dewasa lain merasakan lonjakan energi dari arah barat. Salah satu penjaga Ponik berkata, "Tekanan energinya meningkat. Sumbernya dari arah lembah barat. Aku bisa mencium darah naga, tapi ini cukup asing. Ini bukanlah pertempuran biasa." Di lereng timur, klan Barong bangkit dari hibernasi di hutan batu. Mata kuning mereka menyala di antara pohon yang sebenarnya harimau raksasa. Jika benteng mulai beraksi, berarti ini sudah waktunya. Aku akan mengirimkan pembawa pesan untuk memastikannya, Ketua. Di aula petir klan Kirin yang melayang magnetis, para penatua membuka mata. Pilar petir murni di sekeliling mereka bergetar dengan hebat. Salah satu penatua berkata, "Alur takdir telah bergeser. Manusia telah memasuki zona takdir. Apakah ini bagian dari siklus yang berulang? Kemungkinannya sangat besar." Di jantung benteng, aula pusat naga ilahi berlantai sisik hitam kaca mulai bergetar. Debu kristal jatuh dari langit-langit, berdenyut mencapai benteng level tinggi. Naga ilahi tertua dengan sisik coklat tua menatap monitor energi gerbang. Suaranya bergema seperti angin kuno. Sepertinya manusia itu sudah datang. Seperti biasanya, Sang Yi pasti bertindak. Baiklah, kita lihat saja sekuat apa manusia itu. Ya, biarkan mereka bertarung. Biarkan Sang Yi sedikit berikan pelajaran kepada manusia itu. Namun, jika tekanannya meningkat di luar batas aman, kita harus turun tangan. Tapi belum saatnya. Benteng tidak akan goyah hanya karena dua naga kecil itu. Ledakan masif dari lembah menghantam lapisan penahan eksternal benteng. Dinding sisik bergerak mekanis dan menutup lebih rapat. Lorong internal berkonfigurasi ulang otomatis. Di pos pengawasan selatan, klan Garuda melaporkan, sumber ledakan berasal dari satu individu. Energi yang dilepaskan tidak stabil, namun ini terasa sangat berat. Ya, itu pasti manusia yang dimaksud. Jangan intervensi tanpa perintah dari aula pusat. Jika manusia itu mampu memicu reaksi sebesar ini, itu berarti ia bukanlah sekedar pengganggu. Ya, itu benar. Karena itu, Sang Yi dibiarkan untuk bertindak. Ini adalah ujian bagi manusia itu, tapi juga hukuman jika ia tidak bisa menghadapi Sang Yi. Benteng Naga Abadi kini dalam status siaga maksimal. Setiap klan menahan nafas. Petir menyambar atmosfer benteng berkali-kali. Seluruh penghuni benteng menjadi saksi. Apakah sang pembawa esensi emas akan runtuh, ataukah ia akan memaksa gerbang hidup itu tunduk pada takdirnya? Lembah yang semula tenang kini menjadi hamparan kehancuran. Tanah hancur berkeping-keping. Kawah-kawah memuntahkan asap hitam pekat, bertakan dalam membelah permukaan. Sisa energi hijau dan emas belum stabil. Udara terasa berat dan pengap oleh uap racun korosif serta aroma logam terbakar yang menusuk paru-paru. Di tengah medan itu, Sang Yi berdiri gemetar. Sisik hijaunya pecah, cairan kental mengalir dan mendesis saat menyentuh tanah panas. Nafasnya berat,
Dadanya naik turun tidak beraturan, matanya tetap menyala penuh kebencian. Di hadapannya, Tori berdiri kokoh, sosok naga emasnya berkilau stabil. Sang Yi memaksakan sisa kekuatannya, rahangnya terbuka lebar, partikel cahaya hijau pekat berputar liar hingga tanah di bawah kakinya meleleh. Matilah, kau pencuri! Semburan nafas racun melesat, udara terbelah, apapun di jalurnya menghanguskan menjadi hitam pekat. Jaka segera mengangkat kipasnya dengan cemas. Bon, lakukan sesuatu. Aku mengerti, Jahanam. Kemudian, Bon menghantamkan kakinya ke bumi. Ia mengunci posisi defensif dengan geraman rendah. Tori tidak mundur. Ia menarik nafas dalam. Dadanya mengembang hingga cahaya dari sisiknya menyilaukan. Aura coklat leluhur bangkit. Energi emas murni langsung menyatu. Baiklah, karena kau memaksa, maka aku tidak akan diam saja. Dua aliran energi masif bertabrakan di tengah. Ledakan putih menyapu lembah. Batu-batu besar terlontar ke angkasa. Jaka terdorong mundur. Kipasnya berputar, menciptakan brigade udara. Bon bertahan di balik perisai energinya yang bergetar dengan hebat. Saat debu menipis, Sang Yi terlempar jauh. Darah hijaunya membentuk genangan mendesis. Sayapnya terkulai, energinya meredup drastis. Dengan sisa tenaga, ia melompat maju, menghantam sisa pertahanan Tori. Tori tidak diam saja, ia langsung merespon. Sayap emasnya mengepak dengan kuat. Ia melesat di angkasa, di udara, ia memutar tubuhnya. 4 elemen terkumpul dari cakar kanannya, api yang stabil, kristal es yang tajam, petir liar, dan racun yang netral. Saudara Sang Yi, aku anggap ini sebagai ujian, tapi aku tidak akan bersikap lunak lagi padamu. Cakar 4 elemen menghantam inti dada Sang Yi. Ledakan dahsyat melemparkan naga hijau itu hingga menghancurkan tebing batu di pinggiran lembah. Debu mengepul menutupi tubuh Sang Yi yang kini tergeletak tidak berdaya di antara reruntuhan. Tori mendarat perlahan, tubuh naganya menyusut kembali ke wujud manusianya. Nafasnya tersengal, sisa sisik emas masih samar di lehernya. Jaka dan Bon mendekat dengan waspada. Jika Tori serius dan melukai naga hijau itu dengan parah, mungkin kita akan kena masalah. Jahanam, bukankah tokek hijau itu yang mulai duluan? Jika mereka mempersulit kita, tinju saja semuanya yang ada di dalam sana. Di reruntuhan, Sang Yi bergumam parau sambil mencoba untuk merangkak. Tidak, ini masih belum selesai. Penghinaan ini harus kau bayar ribuan kali lipat. Tiba-tiba, frekuensi udara meningkat dengan tajam. Dua sosok mendarat lurus di antara Tori dan Sang Yi. Aura api menenangkan menyapu lembah. Energi liar yang tersisa tertekan. Vika berdiri dengan telapak tangannya memancarkan cahaya merah yang hangat. Julie tersenyum tipis dengan sayap api yang mengepak dengan pelan. Kalian berdua sudah cukup. Apa kalian ingin menghancurkan tempat ini? Sepertinya aku kalah taruhan. 100 butir es sulir api abadi untukmu, Vika. Manusia, sepertinya kau memang yang ditakdirkan sebagai penerus Kaisar Naga. Ikutlah dengan kami, gerbang terbuka untukmu. Sang Yi, kau sudah melakukan tugasmu. Selanjutnya, serahkan pada kami. Sang Yi mendengus dengan keras. Sial, kenapa kalian ikut campur? Aku perlu saja ingin mencabik-cabiknya. Sialan, manusia, ini belum berakhir. Baiklah, aku menunggu pertemuan selanjutnya, saudara Sang Yi. Dinding sisik naga raksasa bergeser mekanis. Celah sempit terbuka, cahaya keemasan agung memancar dari dalam benteng. Tori menghela nafas, auranya langsung dinetralkan. Baiklah, kami akan ikut kalian. Ngomong-ngomong, siapa kedua nona cantik ini? Ternyata kau manusia yang menarik. Aku Vika, dan dia adalah Julie. Apakah kami secantik itu? Tentu saja, kalian berdua adalah makhluk yang terindah. Julie terdiam dengan wajah memerah. Vika tertawa puas. Bon langsung menyeringai dengan lebar. Pepet terus. Dragon Lord Galangan mulai beraksi. Rombongan mulai melangkah melewati ambang gerbang. Lorong luas dengan ukiran kuno sejarah naga menyambut mereka.
Tori berjalan di tengah. Ia melirik Sang Yi yang melangkah goyah di sampingnya. Saudara Sang Yi, teknik pernafasan racunmu tadi benar-benar sangat kuat. Jika aku tidak memiliki aura leluhur, mungkin aku sudah hancur sekarang. Jangan berpikir ujian itu akan membuatku melupakan kekalahan ini manusia. Di dalam sana, kau akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat dari sekedar taring dan cakarku. Vika menoleh ke belakang dengan senyuman yang ramah. Sang Yi benar, gerbang ini hanyalah awal. Benteng Naga Abadi bukanlah sekedar tempat tinggal, tapi merupakan sebuah entitas yang akan menguji kelayakan setiap jiwa yang masuk ke dalamnya. Kita akan segera sampai di aula penyambutan. Di sana, para tetua naga sudah menunggu untuk melihat siapa sebenarnya yang telah mengaktifkan aura kaisar. Di barisan belakang, Bon berbisik kepada Jaka. Jaka, lihat dinding itu. Aku yakin satu keping sisik di sana bisa membeli 10 kota di dunia bawah. Fokuslah pada keselamatan kita, Bon. Jika kau mencoba mencongkel dinding di tempat seperti ini, kita tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Udara di dalam semakin murni. Aura emas dalam tubuh Tori bergetar selaras dengan dinding benteng. Tempat itu terasa seperti bagian dari dirinya. Gerbang sisik raksasa bergeser dengan suara menggetarkan fondasi lembah. Material emas kehitaman bergerak. Hembusan angin hangat membawa aroma logam tempaan dan darah yang keluar dari celah. Cahaya kemasan stabil menyebar. Vika melangkah lebih dulu. Jubah merah keemasannya berkilau diterpa cahaya dari dalam. Ikutlah dengan kami. Kalian diundang secara resmi. Julie menyeringai. Sayap apinya mengepak hingga tubuhnya melayang rendah dengan santai. Matanya melirik ke arah Tori dengan minat. Apa yang kau butuhkan di masa depan, kau bisa mencari kami. Tori mengangguk mantap. Ia memberikan rasa hormat yang tulus. Terima kasih. Selain kalian cantik, kalian juga sangat baik hati. Hening sesaat. Vika dan Julie terpaku. Wajah mereka berubah merah padam. Julie berdeham kaku. Vika sibuk menatap ke arah lain. Dan Bon menyeringai dengan lebar. Pepet terus, jangan kasih kendor. Tori melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh lantai kristal di dalam, dunia di luar langsung lenyap. Bau racun dan bising lembah langsung hilang. Keheningan padat menyejukkan. Mereka berdiri di atas daratan kristal transparan yang luas. Langit biru jernih tanpa awan membentang di atas. Udara murni memberikan ketenangan instan pada aliran darah. Bon mematung dan matanya membelalak. Jahanam, tempat apa ini? Benar-benar luar biasa. Ia berputar di tempat. Perisai di punggungnya bergetar, merespon kelimpahan energi murni. Jaka yang berdiri di sampingnya mengamati setiap detail. Lebih indah dari yang kubayangkan, seperti dunia dongeng yang hidup. Tapi aku merasakan ada banyak aura kuat di sini. Di langit, kawanan naga muda warna-warni terbang meninggalkan jejak cahaya. Onik dewasa melintas dengan sayap api yang menjatuhkan bara stabil. Kirin berlari lincah di udara. Bangunan kristal melayang di berbagai ketinggian. Jembatan energi menghubungkannya. Pohon berdaun emas tumbuh dengan akar-akar menggantung bebas. Para penghuni bermeditasi atau berlatih teknik elemen di bawahnya. Tori memejamkan mata. Aura naga emas dan pohon semesta di batinnya bergetar dengan harmonis. Aku merasa seperti pulang ke kampung halaman. Getaran ini, aku seperti memang bagian dari tempat ini. Vika menunjuk struktur raksasa berbentuk naga yang melingkar di kejauhan. Selamat datang di Benteng Naga Abadi. Di sini, kalian bukan lagi tamu. Di sini kalian bebas mau melakukan apa saja. Tapi ingat, kejahatan adalah dosa besar di sini. Dan satu lagi, kalian bebas untuk berkencan dengan siapapun. Tori tersenyum kecil. Baiklah, terima kasih. Jika aku butuh sesuatu, aku akan mencari kalian berdua. Kenapa kami berdua? Apa aku sanggup? Maksudku... Jika tidak keberatan, kalian berdua tidak masalah. Sorakan samar terdengar dari sekeliling. Wajah Vika dan Julie memerah secara instan. Julie menutupi mulutnya. Vika tertawa kecil sambil membuang muka. Bon berbisik pada Jaka dengan wajah yang mengejek. Jahanam kelamin itu rayuannya biasa saja. Kenapa kedua wanita itu langsung kelepek-kelepek?
Ada satu hal penting, Bon. Ajian Lim Sabar yang dimiliki Tori itu juga termasuk salah satu ajian pengasihan tingkat tinggi. Hanya dengan tatapannya saja, wanita manapun akan bertekuk lutut di hadapannya. Wah, jahanam. Aku harus jauhkan anakku dari iblis kelamin sepertinya. Tori menoleh dengan ceria. Apa yang kalian bisikan? Ayo, kita nikmati suasana yang luar biasa ini. Gerbang langsung tertutup rapat di belakang. Mereka menelusuri jalur kristal yang dihiasi kolam ikan naga kecil. Vika mulai menjelaskan pembagiannya. Di sebelah kanan itu adalah wilayah klan naga merah. Mereka mengelola aliran api yang kalian lihat tadi. Energi api di sana digunakan untuk memasuk kekuatan ke seluruh sistem pertahanan benteng. Sistem yang sangat efisien. Apakah setiap klan memiliki tugas yang spesifik seperti itu? Itu benar. Klan naga biru bertanggung jawab atas pengaturan suhu dan pasokan air murni. Sedangkan klan naga hijau, seperti Sang Yi yang tadi kau lawan, mereka bertugas menjaga keseimbangan alam dan pengobatan. Tapi, ya kau tahu sendiri, sudah melihat bagaimana temperamen mereka. Rasa Sang Yi hanya menjalankan tugasnya dengan terlalu bersemangat. Aku tidak menaruh dendam padanya. Itu adalah sikap yang bagus, Tori. Di tempat ini, kekuatan memang dihormati, tapi kebijaksanaan jauh lebih dihargai. Jika kau ingin diterima sepenuhnya oleh para tetua, kau harus menunjukkan keduanya. Jaka menyipitkan matanya. Ia merasakan getaran di bawah kakinya. Aku merasakan ada sebuah titik pusat energi yang sangat masif di bawah lantai kristal ini. Apakah itu adalah jantung dari benteng ini? Kau memiliki kepekaan yang luar biasa. Di bawah sana terdapat inti naga abadi. Itu adalah sumber dari segala kehidupan dan energi di dalam benteng ini. Hanya mereka yang memiliki izin khusus yang bisa mendekatinya. Bon melirik buah emas di pohon terdekat. Hei, apakah buah-buah emas itu bisa dimakan? Perutku mulai berbunyi karena pertarungan tadi. Tentu saja, itu adalah buah untuk mengisi kembali energi fisikmu dengan cepat. Ambillah sesukamu, selama kau tidak merusak pohonnya. Bon langsung memetik dan menggigit buah itu seketika. Wajahnya berseri karena rasa manis yang luar biasa. Jahanam, ini enak sekali. Jaka, kau harus mencoba ini. Jaka tersenyum tipis. Ia mengikuti langkah Tori yang semakin mantap menuju aula pusat. Di tempat itu, takdir Tori menjadi kenyataan yang berdenyut di bawah kakinya. Sebuah getaran halus dengan frekuensi rendah merambat melalui lantai kristal. Kendaraan putih singkat muncul di bawah kaki mereka. Getaran itu tidak mengancam tapi terasa padat. Setiap helai udara berdenyut dari arah aula pusat yang menyerupai naga melingkar. Suara bergemuruh rendah bergulir. Aura emas di dada Tori berdenyut dengan hebat. Resonansi spiritual menarik batinnya ke aula. Vika dan Julie saling berpandangan. Sikap mereka menjadi formal. Sepertinya naga ilahi sudah memanggil. Ikut aku, Tori. Rekanmu bisa menunggu di sini. Bersenang-senanglah Tori. Kami akan menunggu di luar. Ingat Tori, istrimu sudah banyak, tapi bersenang-senanglah. Tori membahas dengan senyuman tipis. Ia melangkah lebar mengikuti Vika menyeberangi jembatan energi transparan. Julie tetap di posisinya. Sayap apinya menyala samar dalam mode siaga. Bon memiringkan kepala ke arah Julie dan ia berkata, Nona Julie, tidak ikut mereka. Vika hanya mengantar Tori ke tempat naga ilahi. Sekarang, aku akan memandu kalian berdua. Baiklah, terima kasih Nona cantik. Maaf, Om bukanlah tipeku. Kau dipanggil Om, jahanam lucu. Panggilan yang mantap Nona manis. Maaf, aku juga tidak terbiasa dipuji oleh seorang bapak-bapak. Jaka langsung tertawa lepas. Di sisi lain, Tori dan Vika menelusuri jembatan yang berpendar di setiap pijakan. Tori, tekanan ini akan terus meningkat. Jangan melawan, biarkan itu mengalir. Aku bisa merasakannya. Ini bukanlah tekanan yang memusuhi. Mereka kemudian tiba di mulut aula berbentuk rahang naga. Strukturnya bergerak secara mekanis. Mereka masuk ke dalam ruangan luas dengan pilar-pilar elemen yang berpendar. Di tengah aula,
6 naga ilahi berdiri dalam wujud setengah transformasi yang mengintimidasi. Mata mereka memancarkan cahaya kebijaksanaan yang menembus batin. Vika menunduk dalam di batas lingkaran energi itu. Tori, masuklah. Tori melangkah ke titik pusat lingkaran. Naga ilahi tertua bersisik coklat tua menatapnya dalam-dalam. Selamat datang. Aku tidak menyangka kau seorang manusia memiliki darah murni naga. Tapi siapa saja yang mendapatkan takdirnya, kau sudah membuktikannya, anak muda. Tori mengangkat wajahnya. Ia menatap para leluhur dengan mata emas yang berkilat tanpa ragu. Salam untuk para leluhur semuanya. Kedatanganku kemari karena aku ingin bertemu dengan leluhur naga tua, Dharanindra, Faraha, dan Saloma. Terakhir kalinya aku bertemu mereka saat berada di alam naga. Aku mendapatkan misi untuk mencari 4 jiwa leluhur naga, dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Sura Agni, Srengi, Guntur, dan Tengu. Keheningan mencengkam. Para naga ilahi bertukar pandang. Naga ilahi tertua terkekeh dengan pelan. Yang kau katakan membuat kami terkejut, anak muda. Tapi bertemu dengan 3 leluhur naga tua itu sangat mustahil, anak muda. Bahkan kami yang telah hidup ribuan tahun jarang sekali mendengar suara mereka. Leluhur naga tua bukan lagi makhluk yang bisa ditemui sesuka hati. Mereka adalah akar takdir itu sendiri. Sekalipun kau pernah bertemu dan menerima misi mereka. Tori tidak bergeming, auranya semakin intens. Mohon petunjuknya, para leluhur sekalian. Naga ilahi api melangkah maju. Hawa panas stabil langsung memancar. Ada satu cara. Kolam naga abadi akan dibuka beberapa hari lagi. Di sana, yang terpilih bisa berendam dan mencari garis takdir sumber naga mereka. Semakin dalam kau menyelam, semakin kuat wujud nagamu. Tapi, kolam naga abadi bukanlah tempat sembarangan naga bisa memasukinya. Aku percaya kemurnian sumber nagamu. Maka, kami akan berikan kuota untukmu. Jika kau beruntung, kau bisa bertemu dengan salah satu naga tua di kolam naga tersebut. Naga ilahi tertua berkata, itu benar. Takdir akan menuntunmu, anak muda. Tori menarik nafas panjang dan ia memantapkan tekadnya. Terima kasih, para leluhur. Aku bersedia memasuki kolam naga. Suatu kehormatan bagiku. Lingkaran cahaya restu menyelimuti Tori sebelum memudar. Naga ilahi tertua kembali berkata, pergilah dan istirahatlah. Nikmati waktumu di benteng naga abadi. Saat waktunya tiba, kau akan tahu kapan kolam naga abadi akan dibuka. Tori membungkuk dalam, kemudian berbaring keluar. Di luar aula, Bon segera menyambutnya dengan seringgai. Ada apa, Tori? Kecut sekali mukamu. Sepertinya ia agak kecewa. Baiklah, sekarang kalian bisa beristirahat di sana. Segala kebutuhan kalian akan disediakan. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan tenaga sepenuhnya sebelum pembukaan kolam naga. Vika memimpin mereka ke Pulau Kristal dengan air terjun energi yang jernih. Terima kasih atas keramahannya, Vika. Aku sangat menghargainya. Julie langsung menyahut dengan nada yang menggoda. Jangan terlalu banyak melamun, Tori. Jika kau ingin berkeliling benteng nanti malam, kau tahu di mana harus menemukan kami, bukan? Bon menyenggol Jaka dan berkata, iblis kelamin ini memang punya daya pikat yang tidak masuk akal. Tori menggelengkan kepala melihat tingkah Bon. Saat memasuki bangunan istirahat, ia tahu ujian di kolam naga nanti akan menentukan apakah ia layak memanggil kembali para leluhur agung. Vika kembali memimpin rombongan meninggalkan area aula pusat. Mereka menelusuri jalur kristal yang terasa lebih hangat. Benteng naga abadi seolah mengenali frekuensi energi Tori. Di kejauhan, pulau-pulau kristal melayang berkilau di bawah cahaya biru yang jernih. Air terjun energi mengalir dengan suara gemericik yang menenangkan. Vika menunjuk ke arah kompleks bangunan megah di sebuah pulau kristal yang subur. Kalian bisa istirahat di sana. Segala kebutuhan kalian akan disediakan. Julie kembali berkata,
Tori, kau tahu kemana mencari kami bukan? Wah, repot ini, repot. Julie mendengus dan memalingkan wajahnya yang sedikit merona. Jaka menggelengkan kepala melihat kelakuan Bon. Mereka memasuki bangunan peristirahatan. Dindingnya terbuat dari kristal yang halus. Di dalam, energinya mengalir lembut dan menenangkan tubuh yang lelah. Tori duduk di tepi balkon. Ia menatap ke arah pusat benteng di mana cahaya keemasan terus berpendar stabil. Ia tahu kolam naga abadi bukanlah kolam air biasa. Itu adalah memori kolektif seluruh leluhur naga. Semakin dalam ia menyelam, semakin besar risiko tertelan oleh sejarah yang panjang. Namun, bayangan dari Nindra, Faraha, dan Saloma memberikan tekad kuat dalam dirinya. Malam turun di benteng naga abadi. Langit berubah menjadi ungu, tua jernih dengan bintang-bintang buatan yang berputar perlahan. Cahayanya cukup menerangi pulau-pulau melayang itu. Jaka mendekati Tori yang sedang termenung. Kipas Tanjung Setanya masih terselip di pinggangnya. Apa yang kau pikirkan, Tori? Apakah kau kecewa? Bukan kecewa, Jaka. Hanya saja aku sadar bahwa kunci yang mereka berikan padaku hanya akan berguna jika aku cukup berani untuk membukanya di kedalaman yang paling dalam. Bon, yang selesai makan beberapa buah emas dari keranjang makanan, ia bergabung di balkon. Perutnya kenyang dan semangatnya kembali penuh. Tidak perlu kau pikirkan terlalu berat, Tori. Jika kolam itu mencoba menenggelamkanmu, aku dan Jaka akan menarikmu keluar. Meskipun kami harus menghajar beberapa naga di sana. Suasana menjadi hangat oleh persahabatan mereka di tengah megahnya benteng. Di kejauhan, sayap-sayap naga yang berpatroli membiaskan cahaya bintang. Denyut jantung benteng terus terdengar. Itu mengingatkan mereka bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai saat air kolam naga menyentuh kulit Tori. Jalur energi merah keemasan di bawah kaki mereka berdenyut dengan lembut. Sensasi hangat merambat hingga ketemu Jaka dan Bon. Di atas, langit benteng tidak pernah benar-benar gelap. Kepakan sayap ponik raksasa sesekali membelah udara dan melepaskan gelombang panas yang terkontrol. Julie berjalan memimpin dengan sayap api yang meredup. Otoritasnya tetap terasa. Ia berhenti di depan sebuah bangunan yang terintegrasi dengan pulau melayang. Penginapan ini biasanya dipakai oleh tamu kehormatan atau prajurit naga yang sedang tidak bertugas. Kalian cukup aman di sini. Jahanam, penginapan saja begini. Kalau markas utamanya seperti apa coba? Mereka melangkah masuk melewati tirai kabut padat yang menyibak otomatis. Aroma kayu ponik dan lembah kuno menyapu mereka. Di atas meja batu yang berkilau, 2 cangkir berisi cairan merah berpendar bergetar dengan halus. Bon segera melepas bebannya. Perisai dewa perang dijatuhkan ke lantai kristal. Suara itu segera diserap oleh lantai. Bon meregangkan otot bahunya. Jahanam, akhirnya aku bisa bersantai. Ia menjatuhkan diri ke tempat tidur melayang yang menyesuaikan ketinggian agar kakinya tetap nyaman. Bon menatap jendela besar tanpa bingkai. Ia melihat lalu lintas makhluk mistis yang tetap tertib. Lihat itu, Jaka. Makhluk terbang ke sana kemari. Tidak ada yang saling curiga. Aneh rasanya. Jaka berdiri di tepi pavilion. Tori sibuk dengan urusannya, sedangkan kita bukan bagian dari semua ini. Aku tidak ingin sia-sia datang ke sini. Aku harus melakukan sesuatu. Jaka, jangan sembarangan di sini. Jangan banyak tingkah, jahanam. Julie yang mengamati menimpali dengan suara datar tapi penuh makna. Benteng naga abadi tidak melarang tamu untuk mencari jalan masing-masing selama tidak melanggar aturan utama. Aturan bagaimana? Tidak merusak keseimbangan, tidak menyerang sesama penghuni, dan tidak memaksa orang lain untuk kepentingan sendiri. Bukannya hal itu sudah kau katakan, Nona? Aku harap kau tidak berbuat macam-macam, Jaka. Jaka membuka setengah kipasnya. Api biru samar mendesis dari sela-sela bilahnya. Suhu pavilion naik drastis dan memicu sensor ventilasi kabut. Esensi apiku ini jelas bukan api biasa. Ia lebih liar, lebih ganas dari api ponik biasa. Mungkin klan ponik punya cara untuk memurnikannya. Aku bahkan menggabungkannya dengan api abadi mereka. Aku tidak mau diam saja sementara Tori lebih maju sendirian. Julie memperhatikan api biru itu. Sayap apinya menyala dan merespon frekuensi asing itu. Api itu memang berbeda.
bukan api ponik, bukan api naga, dan bukan pula api iblis. Jika kau mencarinya, klan ponik berada di sektor barat. Klan kami terbuka untuk siapa saja. Ah, jahanam. Kenapa sih kau tidak bisa diam saja, Jaka? Jika dibilang Tori selangkah lebih maju, bukankah dari dulu memang seperti itu? Tapi, jika dipikir-pikir, kita juga tidak boleh ketinggalan jauh, jahanam. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Jaka? Jaka menutup kipasnya secara elegan. Hawa panas padam seketika. Itulah yang aku maksud. Di benteng naga abadi ini berkumpul para makhluk ilahi. Tidak hanya naga, masih banyak lainnya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, Bon. Julie menyilangkan tangannya di dada. Kesempatan selalu ada, tapi biasanya jarang yang memiliki kesempatan itu. Kau benar juga. Sebenarnya, saat aku masuk ke dalam benteng, aku sudah merasakan jiwaku bergejolak. Hewan buas dalam diriku sepertinya tertarik oleh sesuatu. Julie menajamkan pandangannya. Ya, aku tidak terkejut jika rekan-rekan Tori cukup istimewa. Sepertinya kau bisa mencari petunjuk kepada klan Barong, karena energimu sangat mirip sekali dengan mereka. Begitukah? Klan Barong terlihat sangar juga namanya. Jaka memejamkan mata. Ia merasakan arus takdir yang mengalir di sekeliling mereka. Itulah sebabnya kita berada di sini juga karena takdir. Kita punya jalan takdir masing-masing. Sekarang kita hanya perlu mencari arahnya. Jika kami ingin berkeliling benteng besok, apakah itu diperbolehkan? Julie mengangguk. Boleh, aku akan melaporkan bahwa kalian ingin mengenal wilayah benteng. Selama kalian tidak memasuki area terlarang, tidak ada yang akan menghalangi kalian. Itu kabar yang bagus. Julie kembali berkata. Istirahatlah, kalian bebas melakukan apapun. Ingat, jangan pernah melakukan hal yang dilarang di sini. Baiklah Nona, tenang saja. Aku hanya ingin tidur sekarang. Tirai kabut langsung menutup rapat. Suasana menjadi sunyi. Hanya dengung energi dari luar pavilion yang tersisa. Jaka duduk bersila di dekat jendela. Matanya menatap ke arah pusat benteng. Benarkah kau akan tidur, Bon? Jahanam, diamlah, jangan berisik, Jaka. Lampu kristal meredup perlahan. Di lereng timur itu, dua kekuatan baru sedang menunggu untuk dibangunkan. Di sisi lain benteng, Tori sedang bersiap menyelami sejarah terdalam ras naga. Fajar di benteng naga abadi mulai dengan pergeseran mekanis yang ritmis. Cahaya keemasan memudar, putih hangat menyapu pavilion. Jaka berdiri di balkon. Ia menatap jalur energi yang berdenyut seperti urat nadi raksasa. Bon sudah pergi, hanya tertinggal aura berat dan sisa energi buas yang mengarah ke lereng timur. Jaka melangkah keluar. Ia menyentuh jalur energi yang bergetar menyambutnya. Di persimpangan jalan, Julie menunggu dengan sayap api yang berpendar rendah di tengah kabut fajar. Aku bisa mengantarmu sampai ke wilayah selatan. Jalurnya cukup panjang. Aku akan mencari jalan takdirku sendiri. Aku akan menemukannya. Baiklah, lakukan saja semaumu. Jaka melangkah ke sektor selatan. Semakin jauh, putih fajar berubah menjadi merah membara. Udara sejuk berganti, hembusan panas sulfur yang menyengat. Udara kristal berubah menjadi batuan vulkanik hitam yang kasar. Batu-batu kecil menuai dan pecah di bawah panas yang ekstrim. Dari kejauhan, letupan pepohonan kristal api terdengar beruntun. Percikan api terlepas ke udara yang bergetar. Gunung api abadi berdiri di hadapannya. Puncaknya menembus kabut merah dengan sungai lava yang mengalir terbalik melawan gravitasi. Di lereng, para anggota klan Ponik bermeditasi melayang di atas lava. Saat Jaka mendekat, kewaspadaan mereka langsung bangkit. Seorang wanita paruh baya dengan rambut merah menyala di ujungnya melangkah maju. Auranya matang dan penuh otoritas. Tetua Ponik berkata, Kau bukan dari klan kami, tapi esensi api di tubuhmu terasa asing. Bukan api Ponik, bukan pula api naga, tapi sesuatu yang lebih liar, lebih primitif. Siapa kau dan apa maumu, anak muda? Jaka membungkuk dengan hormat. Lalu ia membuka kipas Tanjung Seta setengah bagian dengan gerakan kilat. Api biru samar meledak.
ia menekan densitas udara di sekitarnya hingga para ponik muda bersiaga tempur. Namaku Jaka Guntur. Esensi api ini lahir dari perjalanan panjangku, bukan dari api pusaka Brahwageni, tapi api yang tumbuh dari pertarungan dan kehendak. Aku datang bukan untuk mencari masalah, tapi untuk meminta pencerahan. Jika klan ponik bersedia, aku ingin memurnikannya, atau setidaknya memahami batasnya. Ketua ponik mengulurkan tangan. Ia merasakan frekuensi Jaka melalui cahaya merah hangat. Esensi apimu cukup unik, terlepas dari api yang ada dalam pusaka kerismu itu, anak muda. Kau memiliki esensi api yang sangat aneh, lahir dari pengalaman dan tidak terhitung jumlahnya. Kau berada dalam situasi hidup dan mati. Api biru yang ganas tapi terkendali. Ikut aku dan kita lihat apakah kau layak menyentuh api abadi. Tapi tetua, api itu tidak stabil. Justru itu yang ingin aku lihat. Mereka menanjak ke lereng atas melalui jalan setapak diapit sungai lava terbalik. Suhu di sana sanggup melumat logam biasa. Kipas Jaka mulai bergetar sendiri. Ia bereaksi pada sumber panas murni. Di dalam gua kristal transparan, sebuah bola api abadi melayang stabil tanpa asap. Ketua ponik duduk bersila di depannya. Duduklah anak muda. Lepaskan esensi apimu sepenuhnya. Biarkan api abadi kami menyentuhnya. Jika kau bertahan, kami akan ajarkan cara untuk menggabungkannya. Membuat api birumu menjadi api yang tidak bisa dipadamkan, bahkan oleh kegelapan iblis. Jaka kemudian duduk. Ia menarik nafas dalam, lalu menyetakkan kipasnya terbuka penuh. Api biru meledak membentuk pusaran masif. Saat bersentuhan dengan api abadi, gua langsung bergetar dengan hebat. Api biru Jaka tidak padam. Ia berputar liar dan menyerap radiasi api abadi. Ketua ponik langsung bersiap. Ini cukup menarik. Dinding kristal gua mulai retak karena tekanan termal yang melampaui batas. Di tengah peluh yang bercucuran, Jaka tetap tenang dan kokoh. Mari kita buat mereka terkejut. Ia mengkompresi energinya hingga inti api biru memutih cemerlang. Gunung api abadi merespon dengan getaran sismik yang rendah. Itu mengabarkan pada seluruh benteng bahwa sebuah kekuatan baru sedang ditimpa. Sementara itu, di lokasi Bon berada. Fajar di benteng naga abadi menyala redup. Cahaya putih keemasan stabil menggantikan energi malam. Getaran sistem langit benteng mengiringi langkah berat Bon menuju lereng timur. Tubuhnya membelah kabut. Perisai dewa perang di punggungnya bergesekan dengan bunyi mekanis. Aura harimau dalam darah Bon mulai keluar. Aroma tanah lembab dan amarah terkendali tercium. Saat ia tiba di batas hutan barong, vegetasi berubah menjadi dinding pohon hitam legam berpola belang oranye. Duri-duri besar, selangan manusia menutupi batang. Dari balik kanopi gelap, puluhan pasang mata kuning menyala menatapnya. Bon berhenti. Ia mendengus udara yang pekat oleh bau predator. Sial, para jahanam lapar itu. Ia menyesuaikan posisi perisainya. Tanahnya bergetar dengan hebat. Seekor harimau mitos raksasa terbentuk dari gumpalan aura hitam kuning melompat keluar. Taringnya berkilat dan mengancam. Bon tidak bergeming. Ia menghentakkan kakinya ke tanah. Gelombang kejut menerbangkan daun kering. Aura hitam meledak dari kulitnya. Pola belang terbentuk di lengannya yang legam. Bon berkata dengan suara berat tapi penuh tantangan. Hei, aku bukan musuh. Aku datang bukan untuk berburu. Benarkah ini wilayah klan Barong? Harimau raksasa itu mendengus. Ia mundur selangkah memberikan jalan. Dari kegelapan muncul seorang wanita bertubuh tinggi dengan otot terlatih. Tato belang harimau menutupi kulit coklat tuanya. Aura ganasnya membuat suhu sekitar naik. Pemimpin klan Barong berkata dengan suara yang dalam. Hah? Siapa kau? Kau hitam mirip seperti kecebong. Alamak, siapa pula wanita berotot ini? Hei, aku memang hitam. Namaku Bon, bukan kecebong jahanam. Geraman di semak-semak mengeras. Wanita itu mengangkat tangannya. Berhenti semuanya dan mundurlah.
Suasana mendadak senyap. Wanita itu memutari tubuh Bond. Ia mengamati peristiwa perangnya dengan seksama. Perisaimu cukup menarik, dan kau memiliki beberapa aura buas. Jadi, kau datang kemari karena insting. Apa maumu datang kemari manusia? Ya, bisa dikatakan aku memang tertarik datang kemari. Aku tidak punya tujuan yang jelas. Aku hanya ingin datang kemari karena instingku saja. Wanita itu berhenti tepat di depan wajah Bond. Ia menatapnya dengan tajam. Oh, lumayan. Ia memberikan sinyal. Hutan langsung bergetar dan raungan langsung terdengar. Pimpinan klan Barong itu berkata, Baiklah, kau diundang. Masuklah. Jika kau merasakan sesuatu dengan instingmu, maka kau tidak akan tersesat. Ah, jahanam, besar sekali dadanya. Aku pasti tenggelam jika dibekap. Ah! begitu Bond masuk ke inti hutan, perisainya bergetar dengan hebat. Garis-garis kuning oranye membentuk pola belang harimau di permukaannya. Aura hitam menyelimuti Bond semakin padat. Baiklah, akhirnya aku tiba di tempat yang seru. Bond tertelan kegelapan. Pohon-pohon berduri merapat di belakangnya. Jalan keluar tertutup. Di batas hutan, pemimpin klan Barong tersenyum tipis. Taring tajamnya terlihat. Oh, manusia hitam itu cukup menarik. Mungkin ia bisa kujadikan menantuku jika dugaanku benar. Jauh di dalam rimba, suara langkah Bond terus bergema. Aura buasnya bergesekan dengan energi kental hutan. Perisainya berdenting saat menghantam dahan. Getaran dari akar bawah tanah bergetar. Bond sama sekali tidak menoleh. Ia terus menembus semak berduri. Instingnya akan menuntun ke titik di mana hewan buas dalam dirinya akan terbangun sepenuhnya. Langit, simulasi benteng naga abadi berputar. Cahaya bintang dingin memantul ke dinding emas yang kokoh. Tori melangkah menelusuri lorong batu emas hitam. Gema sepatunya merambat berat. Para naga ilahi yang berjaga memincingkan mata vertikal. Mereka mendeteksi resonansi darah naga murni di dalam tubuh Tori. Seorang naga ilahi tertua bersisik perak emas mendarat di hadapan Tori dengan suara logam tajam yang terdengar. Waktumu semakin dekat. Banyak yang telah kami bicarakan malam ini tentang kemungkinan yang akan terjadi dan tentang resiko yang tidak bisa kami hentikan, anak muda. Aku mengerti. Aku datang bukan untuk meminta perlindungan, hanya memastikan tidak ada hal yang disembunyikan dariku. Kolam sumber naga abadi tidaklah memihak. Ia hanya merespon sesuai sumber nagamu. Bahkan kami tidak sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi padamu nanti. Baiklah, aku sudah siap. Aku tidak akan mundur. Mereka mengantar Tori ke bagian tertinggi benteng. Mereka melewati gerbang mekanis yang akan berotasi dengan berat. Pintu bundar kamar takdir terbuka. Di dalam, dinding dari sisik naga emas bergerak dengan lambat. Disinilah kau akan menunggu fajar. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak ada yang boleh masuk. Istirahatlah dengan tenang. Terima kasih, leluhur. Pintu mengunci dengan mutlak. Tori melepas jubahnya. Ia duduk bersila di atas bantalan kristal yang melayang stabil mengikuti pusat gravitasi tubuhnya. Ia memejamkan mata. Denyutnya merambat dari sumsum tulang ke setiap ujung sarafnya. Di ruang batinnya, pohon semesta berdiri agung. Troy muncul dengan tekanan aura padat di antara 4 pilar naga leluhur. Bocah, kolam naga bukan tempat untuk kekuatan fisik semata. Itu adalah ujian takdir. Kau akan tenggelam ke dalam garis darahmu sendiri. Jika kau ragu, ada celah di tekadmu. Kolam itu akan menarikmu ke bawah dan menghancurkan esensi nagamu selamanya. Ada berkah, ada juga musibah. Dan juga belum tentu leluhur naga tua ada di kolam itu, bocah. Aku tahu risikonya, Troy. Aku sudah merasakannya. Kolam sumber naga abadi bukan sesuatu yang sederhana. Tapi aku meyakini sesuatu bahwa di kolam itu tidak membahayakan diriku. Terserah kau saja, bocah. Jika kau begitu yakin, maka lakukan saja. Tapi ingatlah, jika ada sesuatu yang membuatmu janggal, maka kau tahu harus melakukan apa. Tetap saja
aku tidak bisa mengira-ngira sedalam apa kolam sumber naga abadi. Sepertinya aku memang harus masuk sendiri. Di ujung cakrawala benteng, uap energi dingin mengepul dari gerbang utama kolam sumber naga abadi. Tori bersiap untuk melangkah maju. Ia siap terjun ke dalam sejarah darahnya sendiri.